Kenapa sosok Umar bin Khattab ini begitu ditakuti oleh bangsa jin dan setan? Adakah amalan dari Umar bin Khattab yang bisa kita pelajari? Inilah sosok yang paling ditakuti oleh setan, jin, dan sebangsanya. Bahkan Nabi Muhammad menaruh hormat padanya. Beliau adalah Khalifah Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita berjumpa kembali di forum yang berbahagia ini, ya. Marilah selalu kita tingkatkan iman dan Islam kita. Sholawat serta salam marilah kita selalu haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya hingga di yaumul akhir kelak, ya. Amin ya robbal alamin. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah SWT, kali ini saya akan mengupas yaitu keistimewaan daripada yang dimiliki oleh seorang khalifah yaitu Umar bin Khattab. Ada 5 hal yang membuat Umar bin Khattab ditakuti oleh setan, jin, dan manusia, ya, di zaman Nabi dahulu. Nama Umar bin Khattab tentu saja bukanlah sosok yang asing, ya, bagi umat Islam di seluruh dunia. Karena beliau dikenal sebagai singa padang pasir, ya, sosok yang garang, dikenal sangat keras dan ahli dalam memainkan pedang di antara kabilah-kabilah Arab pada saat itu. Sifat tegas itu yang hingga kini masih terbawa sampai beliau masuk atau memeluk agama Islam, ya. Sosok Umar sangat ditakuti baik di kalangan manusia maupun kalangan jin dan setan, ya. Bahkan, ya, ini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Wahai Ibnul Al-Khattab, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan, kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui." Dari hadis ini kita sudah bisa menafsirkan betapa wibawanya seorang Umar bin Khattab ini, ya. Tentu kita semua juga ingin mengetahui rahasia di balik sikap dan sifatnya Umar bin Khattab ini tentunya, ya. Baik, mari kita coba untuk menguaknya, ya. Kita coba menguaknya perlahan-lahan, ya. Yang pertama, di sini bisa saya menyimpulkan dari sikap
keteguhan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab dalam beribadah. Saat memutuskan menjadi mu'alaf, yaitu dia makhluk masuk dalam agama Islam, Umar bin Khattab segera merubah total perangai dan sifatnya yang selama ini terkenal keras, garang, dan keras kepala, ya. Dirinya menjadi lebih religius dan semakin tekun dalam beribadah sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saking teguhnya dalam menjalankan syariat agama, hingga setan dan iblis pun sampai enggan berpapasan dengan dirinya, meski hanya sekedar lewat. Ya. Ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah suatu kali pernah bersabda, sesungguhnya setan pun akan lari ketakutan jika bertemu dengan sosok Umar. Kemudian yang kedua yang bisa saya simpulkan di sini dari sikap dan sifat Umar bin Khattab, ya, beliau merupakan sosok yang garang dan ahli dalam hal strategi berperang. Ya, yang kedua, sifat yang kedua ini, Umar bin Khattab merupakan sosok yang garang dan ahli dalam hal strategi berperang. Umar bin Khattab selalu turun di garis depan untuk berjihad bersama dengan Rasulullah hingga beliau itu mendapatkan julukan atau gelar, ya, itu dia seorang singa padang pasir, ya, karena beliau yang begitu ahli menggunakan pedang, ya, dan berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan pedangnya. Nah, kisah itu tertuang dalam kisah, ya, dalam kisah cerita di Perang Badar, ya, Perang Badar, ya. Ketika Perang Badar, ya, ini ungkapan dari Umar bin Khattab, ya. Beliau melihat Rasulullah SAW ketika menerjang musuh-musuhnya dengan baju besinya, ya, seraya mengucapkan ayat ini, ya, yang begitu diucapkan oleh Umar bin Khattab. Ini terdapat di dalam Al-Quran, ya, ayat dari surat Al-Qamar ayat yang ke-45, ya. Sayuhzamul jamu wa yu'alunal zubur, ya. Sayuhzamul jamu wa yu'alunal zubur. Nah, dari artiannya kita bisa mengetahui, ya, insya Allah golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Nah, selama berdakwah, ya, Nabi Muhammad SAW itu memiliki 10 sahabat yang telah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dari ke-10 sahabat-sahabat Rasulullah tersebut, ada 4 orang yang menjadi sahabat utamanya. Ya. Mereka itu antara lain Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Umar bin Khattab ya terpilih menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Umar bin Khattab memerintah kota Madinah dengan sangat adil dan bijaksana. Ia pernah suatu kali menggalang strategi khusus untuk menangani ketika masa-masa paceklik, ya. Di antara yang dia lakukan itu mengalokasikan dana khusus untuk kesehatan dan kesejahteraan terutama bayi-bayi, ya. Fokus terhadap masalah pengobatan dan kesehatan rakyat. Perhatiannya pada urusan sandang dan pangan. Bahkan beliau itu sering turun langsung memikul sendiri karung-karung gandum untuk diberikan kepada rakyat yang kelaparan. Itulah sikap-sikap beliau, ya. Adapun sikap yang istimewa yang lain yang dimiliki oleh Umar bin Khattab ini, yaitu tidak pernah memikirkan yang namanya duniawi, materi duniawi. Itu tidak pernah ia pikirkan. Saat hendak mengambil kunci kota Yerusalem yang telah berhasil ditaklukkannya, Umar ketika itu mengajak salah satu atau seorang pengawal, yaitu Aslam, ya, kalau tidak salah Aslam, ya. Keduanya menaiki unta, ya. Itu Umar bin Khattab itu rela bergantian dengan Aslam untuk naik di punggung unta. Yang lebih mengharukan lagi ketika itu, ya, Umar hanya mengenakan pakaian yang sangat sederhana tanpa ada embel-embel kemewahan, ya. Bahkan ketika berjumpa dengan uskup Sopronius, ya. Berjumpa dengan uskup Sopronius, ya, sebagai pemegang kunci kota itu pun sang uskup itu merasa takjub dan merasa hormat, ya, melihat penampilan sang khalifah yang jauh dari kesan mewah. Hal inilah yang membuat Umar bin Khattab semakin disegani oleh mereka-mereka yang non-muslim. Ya. Sayang sekali sang khalifah ini harus berjuang setelah berpulang, ya, karena ditikam oleh seorang Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz, ya. Abu Lu'lu'ah Fairuz ini beragama Majusi, ya. Dia beragama Majusi, menikam dari belakang ketika
Umar bin Khattab sedang melaksanakan sholat. Ya. Sikap teladan tersebut selama hidup ya akan terus dikenang dan terus seiring sejalan dengan zamannya. Nah, sekarang mari kita bahas keistimewaan lain, yaitu kenapa setan dan jin itu merasa takut dengan Umar bin Khattab. Bahkan berpapasan pun dia akan menyingkir. Alasan-alasan setan merasa takut itu antara lain ya, satu itu yang pertama, Umar bin Khattab merupakan sosok yang kuat ya, yang tidak hanya secara fisiknya saja, tetapi dia memiliki keimanan yang sangat kuat dan sangat kokoh. Nah, dari keimanan Umar bin Khattab ini terhadap Allah SWT itu yang membuat setan maupun jin tidak berani lagi berpapasan dengan sang khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Ya. Yang kedua yang bisa saya simpulkan di sini, sosok Umar bin Khattab ini memiliki sifat sederhana dan rendah hati. Ya. Ia juga sosok yang tidak sibuk dengan urusan duniawi. Ya. Bahkan sudah dikisahkan tadi ya, Umar bin Khattab rela berkeliling untuk mencari rakyatnya yang miskin dan rela untuk menyedekahkan hartanya untuk kepentingan rakyatnya. Nah, begitulah keistimewaannya. Untuk yang ketiga, ini bisa kita simpulkan alasan mengapa Umar hingga ditakuti oleh para setan dan jin, termasuk dihormati oleh Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, karena dia memiliki kejelian dan kejernihan dalam berpikir. Ya. Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sering kali Umar bin Khattab ini memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang cemerlang kepada Rasulullah dalam berbagai hal atau dalam pengamalan-pengamalan yang sering dibawa Rasulullah. Ya. Kejeniusannya sangat melengkapi sifatnya yang tegas, yang melekat pada diri Umar bin Khattab. Ya. Rasulullah SAW juga selalu memuji Umar bin Khattab dengan mengatakannya sebagai salah seorang yang diberkahi Allah karena juga sering mendapatkan ilham dari Allah SWT. Hal itu diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, innahu qad kana fimma madza qablakum minal ummami
muhadasun wa innahu in kana fi ummati hadhihi minhu fa innahu Umar ibnul Khattab, yang artinya insya Allah ya, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapatkan ilham apabila salah seorang umatku mendapatkannya, maka dialah Umar bin Khattab. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah kira-kira yang bisa saya sampaikan di sini mengenai keistimewaan dari seorang khalifah Umar bin Khattab. Semoga hal ini bisa menambah iman dan takwa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjadi umatnya kelak hingga di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.